Sengaja kita ikat nih karena kandangnya tuh nggak ada. Cuma kalau dipakein kandang, ya tes aja. Nah, budek. Nah ini kalau, nah, wis. Ini nggak terlalu gede sih ukurannya, cuma untuk ukuran segini lumayan ya. Lumayan. Ya kita masukin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Uki Lintas Satwa Channel pada malam hari ini. Gue udah bersama Dion. Jadi malam ini gue mau ngejinakin biawak ya, ya. Biawak hasil rescue ya. Kita mau jinakin. Ini biawaknya ada di sini. Ini biawak banget. Belas aja kalau nggak biar. Sini. Kali kita ikut karena kandangnya tuh nggak ada. Cuma kalau dipakein kandang, ya tes aja. Nah, budek. Nah ini kalau, nah, Leon, jangan angkat Leon, bukan dulu. Ntar kalau udah di dalam matiin flashnya, kan udah pakai lampu bandu. Kita lepas dulu nih. Wis. Ini nggak terlalu gede sih ukurannya, cuma untuk ukuran segini lumayan ya. Ini kita masukin ini. Sekarang jangan ditangkap dulu. Sekarang kita mulai penjinakan, tapi sebelum penjinakan kita ini dulu Yon, potongin dulu kali kukunya ya. Jadi nggak boleh, biar nggak terlalu tajam. Okay. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau jinakin biawak, kalau bisa, karena biawak ini kan kalau di alam kukunya panjang-panjang ya kan ya. Betul. Jadi harus dipotongin dulu ya. Kumpulin. Atau kita tumpulin, bisa pakai ini bara rokok atau ini obat nyamuk ya. Jadi kita ini dulu lah, kita potongin dulu. Ini udah mulai agak ini nih, agak lemes ya mungkin ya. Tapi pengen dulu lumayan nih, ukurannya hampir 150 cm ya, 1,5 meter. Biawak ini gigitannya tuh sangat benar-benar kuat ya Yon. Betul. Coba Bang. Enggak, gua nggak mau nyoba. Udah pernah. Ini kita ikat kayak gini karena emang di sini nggak ada kandang yang cukup besar ya, nggak ada daerah yang cukup besar. Jadi biawak ini gua ikat, gua taruh di kamar mandi. Kadang sekali ngasih ayam. Jadi gue nggak mau ya, karena kalau biawak liar itu biasanya emang nggak langsung mau makan ya. Dia butuh adaptasi lama dulu, terus kita sering-sering interaksi sama kita. Sering dihandle juga. Nah, ini ketika dia mulai terancam mungkin ya, dia mungkin lemah nih, pura-pura dia. Pura-puranya gitu dah. Pura-pura lemas gitu kan. Ya. Ini buat nipu nih dia. Buat tipu mangsanya mungkin ya, apalagi buat tipu manusia. Ini kalau ketemu mangsanya, ya dia paling buas ya Yon, predator paling buas di antara kayak kucing itu, mamalia. Ini bisa dilibas juga sama dia. Oke, jadi pertama itu awal tahap untuk penjinakan biawak liar ini khusus buat gua pribadi. Ini gua ceritain ke teman-teman. Jadi pertama kali itu gua tumpulin kukunya ya. Ini kuku ini tumpul, ini nggak begitu tajam. Ini untuk menghindari, hati-hati Yon, karena ini masih liar banget ya. Untuk menghindari cakaran di tubuh kita nih teman-teman. Tuh. Jadi sedikit aja kita tumpulinnya. Nah ini udah nggak berbahaya buat kulit ya. Kulit telapak tangan atau kulit ini tangan. Karena kalau banyak-banyak dia bisa berdarah Bang. Bisa berdarah dia. Terlalu dalam ya motongnya. Pertama kali untuk jinakin biawak liar itu kayak gini. Kita taruh di tempat kering, kalau bisa kita keringin dulu ya Yon. Karena dia kalau kena air itu emang agak sedikit lebih agresif ya biawak liar ini. Ini bisa teman-teman lihat nih, gue praktekin. Oke, bentar ya. Oke, sini. Tuh dia banget tuh. Nah, ini biawak liar, lihat giginya. Tuh giginya masih tajam-tajam banget. Ketika tangan kita kegigit kayak gini nih, pet. Nah, ini akan susah banget lepasnya. Nah, biawak ini benar-benar neken. Kekuatan tekanan dia ini kenceng banget, pokoknya kuat, apalagi ditambah dengan giginya yang tajam, itu bisa ngerobek tulang kita, kulit kita dan tulang kita yang sangat tipis ini ya. Sampai daging-daging itu bisa sobek, kalau lihat teman-teman. Ditekan.
bener-bener kuat, gigitan dia itu bener-bener kuat ya. Tuh. Dah, ayo. Udah ya. Jadi bedanya biawak itu sama buaya itu, kalau buaya itu pas gigit langsung ngoyak ya. Ngoyak sama. Bahkan kalau di alam buaya itu biasanya kalau gigit dia langsung muter ya. Betul, dia langsung ngebalikan badan. Langsung ngebalikin badan, muter untuk mutusin bagian apa yang digigit itu. Kayak pernah tuh waktu itu gue lihat di sosial media buaya nggak sengaja temennya lewat kakinya kegigit terus putus. Nah itu kayak gitu teman-teman. Jadi bedanya biawak sama buaya itu, bedanya buaya sama biawak, kalau gigit ya ini biawak tuh nggak bakal lepas tuh, lihat tuh. Oke, kita langsung aja ya. Nih, lepasin dulu. Coba lepasin aja. Ini kenceng banget loh, sampai Dia benar-benar ditekan sama dia, ditekan sama dia. Oke nih teman-teman, ini gue coba ya. Ini pelan-pelan, jangan sampai dia copot karena giginya kayaknya dari alam sini tuh udah banyak udah pada ini. Kita gimana cara ngelepasinnya ya? Kita lepasin pelan-pelan, kita angkat sedikit. Oke, nah, tuh teman-teman. Lepas juga ya. Lepas juga ya. Tuh gigitannya juga berasa situ. Oke teman-teman, sekarang tips yang berikutnya. Tips yang berikutnya ialah memegang area bagian di mana si biawak ini yang sangat sensitif ya. Biasanya di bagian pangkal ekor sama di sini tuh. Lihat teman-teman, bisa lihat tuh. Ketika kita pegang pangkal ekornya, dia kayak orang juga ya, kegelian. Nah, ini kita harus sering-sering handle dengan cara mana ya? Gue mau lap lagi bagian bawahnya. Kita dengan cara kayak gini nih. Untuk jaga-jaga kita, nah tuh dia berbalik tuh. Masih hati-hati, dia bisa gigit, nggak lepas nih. Nah, kalau bisa nih bagian ini. Kita kalau handle gini biasanya Nah begini teman-teman. Ini kalau kita ngendel tuh kalau bisa begini ya, tuh. Ini kita taruh, ini kita pegang bagian sini, kita sering usap-usap aja. Nah, tuh. Dia kayak kegelian Yon. Ini area sensitif dia nih. Kadang juga suka kalau dipegang ekornya, ini suka langsung ngeras nih. Langsung nyabet ya. Kalau siap-siap nyabet gitu ya. Ini kalau kita kesabet sama ekor yang segini juga lumayan nih. Tuh sakitnya tuh udah mulai tuh kaku. Ini kita pegang area sensitif dia. Ini udah lemas banget nih teman-teman. Lihat nih, sebenarnya biawak itu mudah jinak sih kalau menurut gue ya. Biawak itu mudah jinak, itu teman-teman lihat. Sambil dulu aja kalian ya. Nih, tuh. Jadi, nih kita usap-usap aja teman-teman bagian atasnya. Sesering mungkin ya kita handle kayak gitu sesering mungkin. Dari galak pasti dia lama-lama juga bakal jinak kok. Sesering mungkin kita handle, kita sering-sering bersihin juga, kita sambil jemur pagi, sambil kasih makan, tes makan ya kan. Nih, kalau gua nemu waktu itu pernah nemu gede, itu gua sikatin pelan-pelan ya kan. Ternyata dia bagus banget warnanya. Nih teman-teman, dia juga udah mulai mau shading nih, ganti kulit tuh. Ini kulitnya. Nah, tuh kulit shadingannya. Ini kita bantu ini dikit-dikit. Nah, kalau biawak biasanya berapa bulan ya? Sepengetahuan lu? Lama dia mau bang. Lama dia ya. Bener dah. Beda sama ular ya mah. Kalau ular tuh biasanya shading, ganti kulit dari kepala sampai ekor langsung full. Nggak cukup nggak makan waktu banyak ya. Biasanya. Aduh, lama dah dia mah. Kalau biawak lama karena dikit-dikit. Nih, teman-teman, ini udah mulai kalem ya. Coba bentar bawa ini dulu. Oh, dia mangap lagi tuh. Ini udah mulai kalem teman-teman. Tuh. Banyak banget. Ini sesering mungkin kita handle sambil kita jemur ya, teman-teman. Jemur, kita kasih air Yon. Nih kulitnya banyak tuh. Oke, kita lepasin coba ya. Ini udah mulai lemas ya teman-teman dia. Lemasnya ini lemas nipu ya. Betul, bukan lemas karena dia benar-benar jinak, atau kalau orang bilang tuh biasanya jinak total. Terus tahu gue namanya hewan di alam, hewan liar itu nggak ada yang namanya jitot ya. Ada jinak aja, jadi nggak jitot. Kalau jitot itu jinak total tuh kayak boneka. Itu bahasa gue waktu gue dagang dulu. Dagang, jadi gue dagang anak musang ya kan. Karena itu hasil breeding, gue bilang jitot bos. Iya. Ini bukan gibah nih teman-teman ya. Jadi ini emang bener nih, fakta.
Jadi kalau ada yang bilang biawak nih hasil alam kita tuh nggak ada Yon. Ada Awas Yon. namanya hewan buas. Pasti Insting insting buas dia, karakter dia udah pasti. Jadi kayak gini pun kita harus waspada ya teman-teman. Jadi nggak sembarang percaya aja mau biawak. Siapa juga mau percaya sama biawak? Nah, nih teman-teman lihat, ini udah mulai karakter udah mulai lumayan lah kalau kayak gini ya, udah mulai lumayan tenang lah. lumayan tenang. Tapi kita harus tetap waspada. Kalau bisa begini, balik. kalau bisa begini ya, salah. Ntar yang ada tangan. Oh gitu ya, teman-teman. Harus sering-sering dipegang ya, harus sering-sering interaksi. Gimana caranya biar dia nggak sensitif ketika kita pegang, Biar dia nyaman. biar dia nyaman, kayak gini gitu. Usap-usap aja, kayak bini gua ya kan. Bini gua pasti tahu nih, karena dia di balik layar. Dia pegang. Iseng juga nih teman-teman, kadang kalau biawak alam, nih dia bekas-bekas kutu ya, ada kutunya nih, teman-teman ada kutunya loh, jangan salah. Menandakan kalau dia tuh benar-benar hasil dari alam nih teman-teman. Tuh ada kutunya nih, gue cabut ya. Tuh kutunya teman-teman. Dia ada kakinya loh. Dia kutu batu kan sih. Ini namanya apa ya? Kalau di ayam itu jampes namanya. Jampe. Kalau di ayam, di ayam. Nih teman-teman ada lagi tuh, banyak mana tuh? Wih. Ada tuh ada kutunya juga tuh. Nah, ini ada kutunya juga tuh. Lihat tuh. Kutunya nih 2 ekor bisa kita ambil langsung. Oke teman-teman, jadi setiap orang itu punya tips masing-masing ya, punya cara masing-masing untuk menjinakkan biawak. Tapi kalau gue pribadi ya dengan cara kayak gini, tadi dari yang galak banget, gue bawa ke darat. Tadi kan ada air-airnya sedikit ya, jadi gue keringin dulu biar enak juga. Kalau bisa dipotongin tadi tuh bagian-bagian yang sensitifnya nih, kayak di pangkal ekor ini kita usap-usap. Sering mungkin ya teman-teman. Jadi sambil dijemur, sambil diusap-usap gitu, sambil dijemur, sambil dikasih air, diairin. Jadi ini kan, nah, ini karakter dia tuh beda sama kayak buaya ya. Kalau biawak itu, kalau buaya biasanya kalau yang liar kita pegang-pegang kayak gini, udah pasti balik dia cepat. Kalau biawak itu biasanya kayak gini, pura-pura lemas dia. Ini kita jangan tertipu nih, karena dia tuh belum seutuhnya jinak ya. Ini coba yang nih, John juga mau handle nih. Nah, ini teman-teman, kameramen dulu. Kita sambil ngopi lah dikit. Kalau gua pribadi ngedel begini bang. Oke, lu pribadi. Ini kenapa kita nggak copotin talinya? Kebetulan dicopotin juga bisa, tapi berhubung nanti bakal ngikatnya lagi tuh agak susah. Ini nggak kenceng gitu. Masih ada Longgar dulu, longgar tuh masuk tangan kita. Ini buat coba Yon, handle Yon. Cara Dion menghandle biawak liar. Gimana ya caranya nih? Kita ngambil dari bawah. Ambil dari bawah. Tuh. Kita usap-usap bagian bawahnya kalau bisa. Sama kayak handle ini ya, apa? Enggak. Sama kayak handle ular. Enggak, beda. Kalau ular sih bang. Karena gua belum pernah tip ular dari liar sampai jinak. Gua nggak pernah mau nutip ular liar mah. Jadi hanya berbandingan. Berbandingan. Iya. Karena gua nggak pernah ya. Jadi ini Dion mau coba nih. Coba Yon, gimana yang tadi caranya? Angkat bagian angkat angkat. pangkal ekornya. Nah, kalau yang benar-benar galak kayak tadi kan ribet, boro-boro mau angkat dari bawah, berbalik dong. Oh, jadi caranya sama kayak abang Yul. Oke, gitu. sama. Jadi kalau udah rada tenang kita ambil dari bawah. Gitu. Itu. Kita usap-usap bagian bawahnya. Ini area sensitif dia ya. Mhm. Itu bagian bawahnya. Cuman kita waspada juga ya, takutnya berbalik doang nantinya. Jadi kita ambil dari bawah gitu ya. Iya. Karena kalau buat ke bawah jadi dia nggak mungkin ya. Betul. Ya teman-teman, Nah, ayo coba masuki. sama aja. Caranya. Ini udah mulai agresif nih kayaknya nih. Tuh. Kalau namanya sifat ngacir gitu ya, kabur, itu emang agak susah ya buat. Benar, itu udah lumayan susah dah.
buat ngilangin sifat ngacirnya dia. Buat ngilangin sifat ngacir itu memang udah agak susah ya teman-teman. Tuh. Oke. Udah mulai ini nih. Rada kalem. Oke teman-teman, cukup ya tips singkat cara menjinakkan biawak liar dari gua dan John. Ketemu lagi di Uki Kita Satwa Channel di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share video Uki Kita Satwa.